Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar pagi hari ini? Sehat semua? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kesehatan pada kita semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas salah satu materi seni budaya, yaitu poster. Nah, di sini ada beberapa sub materi yang akan kita bahas mengenai poster. Yang pertama ada pengertian dan fungsi poster. Yang kedua ada unsur dan prinsip poster. Selanjutnya ada jenis-jenis poster dan prosedur dan teknik pembuatan poster. Nah, itu beberapa sub materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita mulai untuk yang pertama, yaitu pengertian dan fungsi poster. Nah, poster adalah sebuah karya seni rupa dua dimensi yang berfungsi untuk menyampaikan sebuah pesan atau informasi yang diwujudkan dalam bentuk komposisi teks dan gambar yang menarik. Nah, jelas ya, poster itu adalah bagian dari karya seni rupa dua dimensi yang fungsinya itu untuk menyampaikan sebuah pesan atau informasi kepada halayak umum atau masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk gabungan atau komposisi teks dan gambar yang menarik. Nah, itu pengertian dan fungsi poster. Selanjutnya ada unsur dan prinsip poster. Apa saja unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam membuat poster? Yang pertama itu teks atau kalimat. Nah, ini salah satu unsur yang terdapat pada poster, yaitu harus mencantumkan atau ada teks atau kalimat ya, berisi pesan atau informasi yang akan disampaikan. Nah, jelas teks atau kalimat tersebut harus berisi pesan atau informasi sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan. Nah, itu salah satu unsur yang harus ada dalam poster. Terus yang kedua itu gambar. Gambar atau foto sebagai pelengkap atau penjelas dari pesan atau informasi. Nah, jelas ya, unsur kedua yang harus diperhatikan atau harus ada dalam poster itu gambar atau foto. Nah, itu sebagai pelengkap atau penjelas dari apa yang akan kita sampaikan atau informasi yang akan kita sampaikan. Terus selanjutnya ada layout dan warna. Penempatan kalimat dan gambar beserta warna yang digunakan agar menarik. Nah, jelas ya, ketika kita akan membuat poster, tentunya harus menggunakan warna agar lebih terlihat menarik. Kalau bisa atau diusahakan, pemilihan warna itu harus menggunakan warna yang terang ya, jangan menggunakan warna yang gelap. Jadi ketika kita menggunakan warna yang terang, poster tersebut itu terlihat ya, jelas terlihat, terus menarik. Kalau menggunakan warna yang gelap, poster tersebut ketika kita sebarluaskan atau kita tempel, itu biasanya tidak terlihat dari jarak yang jauh ya. Jadi kalau warna yang menggunakan warna yang terang itu terlihat menarik. Nah, jadi pemilihan warna pun harus diperhatikan. Terus selanjutnya di sini ada jenis-jenis poster. Yang pertama itu jenis poster niaga. Poster niaga adalah poster yang dibuat untuk tujuan mempromosikan sebuah barang atau jasa agar orang tertarik membeli atau menggunakan jasanya. Nah, ketika kita akan membuka suatu usaha atau suatu bidang dalam bidang makanan atau bidang jasa, nah, bagaimana cara mempromosikannya? Nah, itu lewat poster ya. Jadi ketika kita akan membuka usaha makanan atau minuman, nah, jadi jalan promosinya atau cara promosinya melalui media poster. Nah, poster tersebut jenisnya yaitu poster niaga atau perdagangan ya, poster niaga. Nah, itu salah satu jenis poster. Selanjutnya ada poster kegiatan. Poster kegiatan adalah poster yang dibuat untuk menginformasikan kegiatan atau acara yang akan dilaksanakan. Nah, ketika kita akan membuat suatu acara atau suatu kegiatan, itu bagaimana cara menginformasikan kepada masyarakat, yaitu melalui media poster ya. Poster tersebut jenisnya poster kegiatan. Nah, ini ada salah satu contohnya. Misalkan ketika kita akan mengadakan acara atau kegiatan lomba poster mengendalikan polusi udara. Nah,
Jadi cara menginformasikan kepada halayak umum atau kepada masyarakat itu jelas melalui media poster. Ya. Lalu selanjutnya ada poster pendidikan. Nah, kalau poster pendidikan itu berbeda dengan poster-poster yang lain ya, karena poster pendidikan ini adalah poster yang dibuat untuk tujuan edukasi. Nah, tujuannya jelas. Kalau poster pendidikan itu tujuannya untuk edukasi atau memberikan sebuah wawasan kepada masyarakat. Nah, agar orang mengikuti anjuran dari pesan poster tersebut. Nah, ini ada satu contoh poster pendidikan. Di sini orang terpelajar menggunakan waktu luangnya untuk belajar. Jelas ya, tujuannya itu untuk mengingatkan kepada halayak umum atau kepada masyarakat bahwa orang terpelajar itu menggunakan waktu luangnya untuk belajar, jelas untuk belajar bukan untuk bermain. Nah, ini jadi tujuan poster pendidikan itu tujuannya untuk edukasi kepada halayak umum. Lalu selanjutnya ada poster layanan masyarakat. Nah, poster layanan masyarakat adalah poster yang dibuat untuk mengajak atau menghimbau atau himbauan kepada masyarakat agar melakukan perilaku tertentu. Nah, contoh ketika situasi sekarang ini, pandemi ini, bagaimana kita caranya untuk memberikan himbauan atau mengajak kepada masyarakat agar masyarakat terhindar dari COVID-19. Nah, itu salah satu medianya yaitu menggunakan poster ya. Jadi jenis poster tersebut itu termasuk dalam poster layanan masyarakat. Misalkan di sini ada salah satu contohnya, jaga diri dan keluarga Anda dari COVID-19. Nah, jelas ini himbauan ya atau ajakan kepada masyarakat agar kita terhindar dari bahaya COVID-19. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip penyusunan poster. Yang pertama ada kalimat dan gambar yang dipilih harus sesuai dengan tujuan poster. Jelas ya, kalimat dan gambar yang dipilih harus sesuai. Nah, ketika kita akan membuat poster, misalkan poster kegiatan, kalimat dan gambarnya itu harus sesuai ya dengan tema. Jadi pemilihan kalimat dan gambar pun harus sinkron, harus sesuai dengan tema poster yang akan kita buat atau tujuan dari poster tersebut. Lalu kata-kata yang digunakan itu singkat dan padat agar orang lebih mudah mengingat dan mudah memahaminya dalam waktu yang singkat. Nah, jelas ya, ketika kita akan membuat suatu poster atau sebuah poster, pemilihan kata-kata pun harus diperhatikan atau kalimat yang kita gunakan pun harus diperhatikan, harus menggunakan kalimat yang simple, singkat, lalu padat. Nah, jadi agar orang lebih mudah memahaminya atau mengingatnya dalam waktu yang singkat ketika seseorang membaca poster tersebut. Jadi langsung paham, langsung ingat. Nah, gitu. Jadi kata-katanya tidak menggunakan kata-kata yang berbelit-belit. Ya. Lalu dilengkapi dengan gambar agar dapat diketahui halayak dengan cepat dan menarik. Yang jelas ya, dalam poster harus ada unsur gambar. Itu agar dapat diketahui, agar dapat menarik perhatian pembaca. Harus menyantumkan gambar atau foto. Lalu selanjutnya di sini ada prosedur dan teknik pembuatan poster. Nah, di sini ada beberapa teknik ketika kita akan membuat poster. Yang pertama, teknik manual. Teknik manual itu teknik pembuatan poster dengan menggunakan alat gambar seperti pensil warna, spidol, cat poster, dan lain-lain di atas kertas. Nah, jelas ya, teknik manual ini medianya itu menggunakan pensil atau pensil warna. Terus di atas kertas seperti kertas karton atau kertas gambar, kertas apa saja yang bebas ya. Jadi yang sesuai untuk pembuatan poster. Nah, medianya itu di atas kertas. Lalu teknik digital. Teknik digital ini yaitu teknik membuat poster dengan menggunakan media komputer dan program-program khusus. Biasanya juga menggunakan aplikasi-aplikasi editing di smartphone. Jelas ya, ketika kita membuat poster dengan teknik digital, itu medianya berbeda dengan ketika kita menggunakan teknik manual. Kalau teknik digital itu medianya jelas komputer atau program-program khusus atau aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone kalian atau handphone kalian ya. Nah, itu teknik digital. Lalu selanjutnya teknik fotografi. Nah, teknik ini yaitu teknik membuat poster dengan menggabungkan foto dan teks menggunakan software editing yang ada di smartphone. Jelas ya,
Kalau teknik fotografi itu medianya menggunakan smartphone atau handphone kalian. Terus cara pembuatannya pun hanya menggabungkan foto dan teks. Nah, kalian mencantumkan foto atau gambar yang sesuai dengan tema pembuatan poster kalian, lalu hanya diedit dengan menggunakan tambahan teks yang singkat padat. Nah, itu teknik fotografi. Saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat menambah wawasan kalian dalam pembuatan poster. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.